Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Farafa Official. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Tolong bantu kami berkembang. Terima kasih. Siti Walidah, luar biasa. Anak-anak dibawa diajak serta. Mudah-mudahan sesuai dengan tema yang disodorkan. Tema yang sangat berat. Temanya apa coba? Saya sendiri juga duduk. Baru tadi malam kalau nggak salah itu saya buka. Ternyata kok ada temanya. Tak kira ini cuma subuh ceria gitu. Ternyata ada temanya. Ternyata temanya setelah kita buka itu kaget saya. Ternyata ini kelihatannya loh, anak hebat dari orang tua yang hebat. Ya, kelihatannya begitu. Karena tadi malam itu tak buka, setelah itu saya ngantuk langsung tidur. Terus pagi ini tadi nggak buka lagi karena kelihatannya HP saya habis itu HP-nya karena dipakai mainan anak saya. Anak itu kalau pulang dari pondok itu terus kayak kaul gitu, main HP-nya itu teduh. Tadi pagi sempat saya berhenti dulu terus tak nasihatin dulu. Luar biasa. Anak hebat dari orang tua yang hebat ya, karena sudah menjadi amanah ya, bismillah kita mencoba untuk menguraikan. Memang sudah menjadi suatu kebiasaan atau kewajaran bahwa anak yang hebat itu tentu dari asal usulnya orang tua yang hebat. Itu sudah menjadi jalur kewajaran. Sebaliknya pun juga demikian, ya, orang-orang yang non pangapun dan bejat itu dari orang tua yang bejat pula, ya. Kira-kira begitu. Ini mayoritas keadaannya begitu. Setelah kita telusur, kenapa kok demikian? Orang yang baik-baik itu biasanya menurunkan anak-anak yang baik-baik. Sebaliknya orang-orang yang ya begitu bejat itu anaknya biasanya juga ikut. Karena itu menjadi kewajaran. Kenapa? Karena memang sudah menjadi fitrah dan sifatnya manusia itu biasanya memiliki alam bawah sadar, menginginkan anak turunnya itu seperti dirinya. Itu. Misalnya orang yang baik itu akan juga di alam bawah sadarnya itu menginginkan putra putri, anak turun, anak cucu dia seperti dirinya, alias menjadi orang yang baik. Nah, oleh karenanya itu juga begitu, ya, monggo-monggo sehingga kita pilih yang mana? Nah, pilih yang mana? Pilih yang menurunkan anak, ya, katakanlah jelek, atau menurunkan anak-anak yang hebat. Nah, tentu insya Allah kalau dikasih pilihan itu panjenengan pilih menurunkan anak yang hebat atau yang anak yang hebat itu aja ya. Jenengan kan baru kali pulau, jenengan kan saudara pulau, jadi insya Allah sama ya pilihannya. Ingin menurunkan anak-anak yang hebat. Tapi pernyataannya ternyata anak yang hebat itu biasanya turun dari orang tua yang hebat pula. Berarti awak ini kudu berikhtiar menjadi orang tua yang hebat dulu, begitu. Ya, harus dimulai dari begitu. Nah, sehingga mari monggo-monggo bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan semuanya, kita ikhtiar, ya, kemudian ikhtiar menjadi manusia yang hebat duluan. Ya, setidak-tidaknya kita usaha, ya, usaha dengan cara apa yang kita mampu. Ya, sholat, ya ikut pengajian, ya memakmurkan masjid. Pokoknya menjadikan diri kita mencoba untuk menjadi yang terbaik, menjadi hamba Allah yang terbaik. Nah,
insya Allah nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan jalan kita. Ya, amin ya Rabbal alamin. Nah, memakmurkan masjid itu mulai dari sedikit dulu, tidak apa-apa. Ini kalau dihitung berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masya Allah yang dewasa 12. Nah, itu nggak apa-apa ya. Memakmurkan masjid itu memang dari yang kecil dulu. Nggak mungkin kok memakmurkan masjid tiba-tiba masjidnya jadi ramai, jadi makmur, jadi besar. Ya tidak mungkin. Dan kalau misalnya mungkin itu tidak asyik ya. Asiknya itu dengan apa? Yes, dengan yang kecil-kecil dulu begini. Karena nanti kalau sudah membesar, makmur itu ada kisahnya. Ini cerita kepada anak cucu ben dulu. Baik pengajiannya berumur rolas. Sebelum menjadi makmur seperti ini, ben berumur rolas. Urunan ya wong rolas, gaya sego ya wong rolas, gaya snack ya wong rolas, mana boleh. Musuk ben suwe-suwe gede. Ya, agar asik ya, agar ada kenangannya gitu. Langsung tiba-tiba hari ini langsung pengajiannya ramai makmur gitu. Tidak ada ceritanya, tidak asik ya, gitu. Segala sesuatunya kalau dimulai dari ala kadarnya, perjuangan dari yang berat-berat, nah itu insya Allah di suatu saat kelak akan menjadi kenangan indah. Nah, termasuk kita memulai untuk menjadi manusia-manusia yang hebat, orang tua yang hebat. Ya kalau nggak hebat ya orang tua yang baik gitu aja ya, kita turunkan levelnya. Menjadi orang tua yang baik. Nah, dari berbagai macam referensi Islam yang bisa kita angkat, itu ternyata adalah kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu adalah sosok manusia yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dianggap berhasil itu menurunkan keturunan-keturunan yang sesuai dengan apa yang menjadi jalur perjuangan, sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam itu dijuluki sebagai bapaknya para nabi dan rasul. Ya, karena apa? Nabi Ibrahim alaihissalam itu dianggap menurunkan anak-anak yang esok kelak menjadi manusia-manusia hebat pula. Dan juga disebutkan bahwa tidak ada nabi dan rasul setelah Ibrahim alaihissalam kecuali pasti dari sulbinya, ya, dari keturunannya, ya, begitu. Oleh karena itu kemudian setelah Nabi Muhammad SAW sebagai nabi akhir zaman, kemudian pun juga ada klausul yang mengatakan begini: tidaklah pejuang-pejuang Islam itu yang spektakuler muncul sebagai pembaharu-pembaharu agama di muka bumi ini sampai hari kiamat kelak, itu mereka itu kecuali dari keturunannya Ibrahim alaihissalam pula. Ya, keturunannya Ibrahim, lalu kemudian sampai dengan Muhammad SAW, dan kemudian yaitu ya, kemudian pejuang-pejuang yang hadir kemudian di etapa-etapa terakhir akhir zaman itu nanti tidaklah mereka itu muncul kecuali juga dari keturunannya Ibrahim alaihissalam. Dan keturunannya Ibrahim alaihissalam itu dari jalur khusus lagi, yaitu dari jalur khususnya Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya ada suatu ada suatu keterangan bahwa besok pejuang Islam akhir zaman yang disebut dengan sebagai Imam Mahdi, nah itu disebut Imam Mahdi, itu pejuang Islam akhir zaman. Itu nanti kalau diurutkan ke atas itu keturunan dari Muhammad SAW. Muhammad SAW kalau diteruskan jalurnya ke atas itu nanti sampai dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi ujung-ujungnya itu nanti Ibrahim alaihissalam. Nah, ternyata dari beberapa kajian-kajian,
Kenapa kok Nabi Ibrahim alaihissalam itu disebut sebagai manusia yang berhasil menurunkan anak cucu yang baik-baik sesuai dengan galurnya? Ternyata itu memiliki tiga karakteristik, ya, tiga karakteristik utama yang ada pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nanti bisa kita pelajari dan bisa kita mulai ikhtiar untuk menjadi orang tua yang baik. Yang pertama, keadaan Ibrahim alaihissalam itu yang pertama itu adalah memiliki kepribadian syukur. Ya, lalu yang kedua adalah sabar. Atau dibalik juga boleh ya, sabar, syukur. Dan kemudian yang ketiga adalah memakai doa-doa khusus Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, sehingga nanti akan kita ajarkan ya doa-doa khusus yang sering dilafalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan nanti insya Allah akan kita pelajari dan akan kita beritahu ya, bocorannya. Baiklah, monggo-monggo. Yang pertama dulu, yang pertama dan yang kedua ini kita ambil yang sabar syukur. Yang pertama dulu aja kita terangkan, syukur dulu aja ya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim dan keluarganya itu memiliki karakteristik khusus ya, yaitu syukur dan sabar. Ya, baiklah. Yang pertama itu adalah syukur. Ya, monggo ya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian rahimakumullah, untuk menjadi hamba Allah, orang tua yang baik, itu mari kita tumbuhkan rasa syukur. Ya, rasa syukur terhadap pemberian Allah, rasa syukur terhadap karunia Allah, rasa syukur terhadap nikmatnya Allah, itu sering-sering kita syukuri. Ya, monggo-monggo. Kalau kita menjadi orang tua kok masih suka brudel, nah itu nanti akan menurun itu ya, secara tidak sadar itu menurun kepada anak kita. Nah, suka-suka brudel, suka-suka apa itu namanya, celometan terhadap nikmat-nikmat Allah. Nah, itu nanti akan menurun kepada putra-putri kita. Tetapi kalau kita itu melazimkan diri kita untuk sering-sering mensyukuri nikmat Allah, ya, melafalkan hamdalah di sembarang tempat, nah itu nanti insya Allah akan bagus. Dan generasi para sahabat itu dulu dalam semua keadaan itu ucapannya itu pastinya adalah alhamdulillah. Kalau keadaannya sedang kurang baik, itu kalau ditanya, bagaimana kabarmu? Itu kalau kabar mereka itu kurang baik, biasanya mereka akan menjawab alhamdulillah ala kulli hal. Jadi kalau sahabat itu jawabannya alhamdulillah ala kulli hal, berarti patut diduga itu kabarnya itu sebenarnya kurang baik. Tapi ngomongnya apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Kalau ternyata kabarnya itu sesuai dengan apa yang dia inginkan, artinya bahagianya itu bahagia tenanan gitu. Mereka kalau ditanya bagaimana kabarmu, itu jawabannya adalah alhamdulillah tatimus sholihah. Nah, itu apa namanya, bahagianya tenanan gitu, bahagia tenanan gitu. Alhamdulillah tatimus sholihah. Jadi intinya dulu para sahabat zaman dulu itu ditanya sembarang tempat, entah kenyataannya baik beneran atau kenyataannya itu agak sedikit-sedikit kurang baik gitu, itu ternyata jawabannya sama, yaitu alhamdulillah. Ya, ngomong-ngomong, kita budayakan syukur dalam kehidupan kita, sehingga nanti akan berpengaruh kepada keadaan putra-putri kita. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan sekalian rahimakumullah, bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah menitipkan buat kita, yaitu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum
inna adabi lasyadid, yaitu jika sekiranya hamba-hamba Allah itu bersyukur, maka nikmat Allah akan ditambah. Dan barang siapa yang kufur, maka sungguh azab Allah itu amatlah pedih. Ya, jadi seperti itu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian rahimakumullah. Nah, oleh karena itu, mari kita bersyukur ya, kita bersyukur dan kemudian nantinya akan nyetrum kepada putra-putri kita. Dan sungguh ya, kalau kita ingin mengambil keteladanan, pendidikan pada zaman dahulu itu luar biasa ya. Kadang-kadang mengerikan loh ya, mengerikan. Dalam arti mengerikan itu gimana ya? Pendidikan rasa syukur itu tajam gitu loh ya. Ya misalnya saja, bagaimana mendidik rasa syukur dalam tekniknya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anaknya, yaitu Ismail alaihissalam. Suatu ketika itu, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kan tinggalnya Ibrahim itu di negeri Palestina atau di negeri Syam. Lalu tinggalnya Ismail itu berada di Mekah. Nah, suatu ketika Ismail itu dikunjungi ayahnya, yaitu Ibrahim alaihissalam. Berkunjung dari Palestina menuju ke Mekah. Padahal perjalanannya jauh sekali itu. Perjalanannya jauh sekali. Zaman dahulu belum ada handphone. Ya pokoknya kalau pengen berkunjung ya berkunjung begitu saja dalam durasi perjalanan yang sangat lama. Karena dulu belum ada Google Map dan lain-lain ya. Pokoknya lama lah gitu perjalanannya. Dan nggak diberitahu. Nah, tibalah kemudian Ibrahim alaihissalam itu di rumahnya Ismail. Kebetulan Ismail itu sedang ke ladang. Yang berada di rumah itu adalah istrinya. Nah, ketika Ibrahim alaihissalam urut salam, kemudian bercakap-cakap dengan istrinya, ternyata apa yang terjadi? Istrinya itu suka berdumel gak jelas, alias suka tidak puas terhadap pemberian Ismail suaminya itu. Nah, mungkin ya saya nggak tahu ya, pokoknya ngedumel gitu aja. Suamiku itu kalau kerja lama banget nggak pulang aja bawa rezekinya sedikit, kebutuhan rumah tangganya nggak cukup, terus pokoknya suka-suka ngedumel gitu istrinya itu. Lalu Ibrahim alaihissalam itu berpesan, kisana atau tuan rumah, tolong sampaikan kepada Ismail, tolong gempel rumahnya itu disuruh untuk mengganti atau gimana ya kata-katanya itu. Tolong palang pintunya diganti gitu. Nanti sampaikan ya kepada Ismail, tolong palang pintunya diganti gitu. Lalu kemudian Ibrahim alaihissalam itu pulang gitu loh. Jadi abad-abad sampai Palestina, neng Mekah orang ketemu anaknya, 10 neng gitu. Nah, kemudian Ismail alaihissalam dari sawah ladang itu pulang ke rumah, kemudian oleh istrinya dikasih kabar, Ismail suamiku, tadi ada orang tua orang sepuh hadir ke sini. Orang sepuh ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya begini. Terus kemudian Ismail bilang, dia pesan apa? Maka kemudian istrinya bilang, dia pesan katanya gembel rumahnya disuruh mengganti. Maka kemudian Ismail alaihissalam meyakinkan bahwa ternyata yang datang itu memang betul-betul ayahnya, dan pesannya itu betul-betul dia pikir di dalam benaknya. Dan kemudian setelah ketemu, maka kemudian Ismail alaihissalam mengatakan kepada istrinya, istriku, ketahuilah bahwa orang tua, orang sepuh yang tadi kamu katakan ke sini itu tadi adalah ayahku. Dan dia berpesan untuk mengganti dempel pintu rumahnya, itu maksudnya adalah disuruh ganti kamu itu loh. Kamu itu disuruh ganti. Akhirnya apa? Akhirnya betul
istrinya itu diganti dengan yang baru. Begitu ya teman-teman. Itu pendidikannya kan level tinggi, mendidik rasa syukur level tinggi. Nek ngomong orang tua zaman sekarang, apa sampai begitu? Gak tekan loh ya. Gantiin bojomu itu kan gak tekan gitu. Itu gara-gara apa? Gara-gara bojone suka ngedumel gak jelas. Suka-suka apa itu namanya? Suka-suka gak bersyukur gitu loh ya. Makanya ini pelajaran yang sangat berharga ya. Ini ibu-ibu ini, ayolah ya, jangan suka ngedumel ya. Pokoknya orang yang bojone yang main dewe disyukuri ya. Rezekine bojone yang main dewe sepira-pira disyukuri oleh pokoknya. Entuk sithik, alhamdulillah. Entuk oke yo, alhamdulillah. Kalau disayang-sayang tenanan ngono ya. Ben kita bedone gitu ya. Ada kisah ini, apa itu namanya, Bundan ya namanya. Bundan itu seorang presenter kuliner gitu loh ya, kuliner. Itu ternyata Bundan itu nggak pernah kalau icip-icip makanan itu nggak pernah kok, oh makanan ini nggak enak ya, nggak bilang begitu ya. Tapi dia ternyata bikin level. Nanti kalau mempraktekkan rasa syukur itu bikin aja level-level gitu, ibu-ibu ya, kayak Bundan itu ya. Kalau enaknya biasa itu dia bilangnya, oh enak, itu enaknya biasa. Nanti kalau sudah levelnya naik, enaknya naik gitu, istimewa. Itu maksudnya adalah enak atau enak gitu ya. Enaknya naik gitu. Kalau enak gitu, Bunda itu akan mengatakan, wow, rasanya manis gitu. Itu namanya enak. Nah, makanya ibu-ibu ini dikasih pelajaran kalau Bunda. Kalau bersyukur biasa gitu ya, alhamdulillah, bojoku alhamdulillah segini gitu. Bersyukur itu nanan loh. Kalau cipika-cipiki misalnya, alhamdulillah suamiku, cipika-cipiki saya. Itu berarti syukuran nanan loh. Sehingga apa? Tidak ada yang menunjukkan rasa gedumel ya. Nek rezekine sithik aja gedumel, nek alhamdulillah biasa ya. Alhamdulillah. Nek rezekine oke seneng gitu, alhamdulillah kalau cipika kalau cipiki ya. Misalnya ben bojone paham ya. Ben bojone paham kok nek rasa syukurku tenanan gitu. Tapi level bawahnya itu tidak sampai kepada gedumel-gedumel begitu ya. Alhamdulillah. Ya itu hanya sekedar teknik saja tuh ya. Teknik ya bebas, ini teknik itu hanya sekedar tips ya. Boleh digunakan, boleh tidak. Nah, baiklah begitu. Ini yang pertama adalah syukur. Yang kedua itu keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam itu ya kudu sabar ya. Selain syukur ya kudu sabar. Monggo ya. Harus mampu menciptakan keluarga yang sabar, dan kemudian insya Allah mudah-mudahan ini nanti akan nyetrum kepada anak cucunya. Nah, oleh karena itu orang-orang yang dikaruniai sabar itu hanyalah orang-orang yang pernah diuji oleh Allah. Makanya kalau sedang datang ujian dari Allah itu juga bersyukur. Nah, makanya ada gandengannya terus ya. Pokoknya syukur kalau sabar itu memang dua sejoli ya, atau saudara dekat ya. Jadi kalau bahas masalah sabar itu nanti mesti nyangkut syukur. Kalau bahas syukur itu nanti mesti nyangkut sabar gitu. Ya, jadi kalau kita itu sedang kedatangan ujian dari Allah, tanamkan di pojok ruang hati kita itu syukur ya. Maksudnya apa? Bersyukur, ya Allah, mudah-mudahan aku sabar gitu loh ya. Nah, sehingga nanti akan naik level ya, menaikkan level kesabaran kita. Karena apa? Tidaklah orang itu akan menjadi sabar beneran kecuali datang ujian kepada dirinya itu. Nah, oleh karena itu ketika datang ujian, ya bersyukurlah gitu ya. Karena
orang-orang yang nggak pernah dikasih ujian itu nggak akan pernah mendapatkan peningkatan level kesabarannya. Oke, nanti kira-kira selesainya jam berapa? Jam 7. Suruh itu biasanya jam segini gini. Ya. Ya, nanti kalau dilanjutkan bahas sampai suruhnya keterlaluan. Nah, intinya adalah sabar, syukur. Nah, insya Allah ini adalah kuncinya. Nanti kalau sabar, syukur ini sudah dapat, sudah menginternalisasi atau sudah menjadi kebiasaan kita, insya Allah nanti itu akan nyetrun kok kepada anak-anak kita. Nah, ini untuk mengakhiri perjumpaan kita ini ya, ada kisah. Ini kisahnya ini adalah kisah tenanan, kisah di era modern ya sekarang. Dulu di kampus itu saya punya teman atau punya kisah keluarga itu yang ada sifatnya ini, sabar dan syukur, penuh rasa sabar dan syukur. Itu teman saya atau kakak kelas saya gitulah ya. Itu di kampus UNS itu namanya Pak Sihabudin atau biasa kita sebut Ustadz Sihabudin. Kita para mahasiswa itu melihat sosok Ustadz Sihabudin ini dulu seorang ustadz yang lulusannya luar negeri. Beliau itu lulusan luar negerinya Yaman atau mana? Saya lupa saya. Itu kalau di Indonesia itu agak kurang dihargai gitu ya. Sehingga beliau itu kalau di kampus semuanya jualan buku, jualan apa gitu loh ya. Pokoknya begitulah di pojok-pojok ember masjid. Dan kemudian dia ngajar ngaji, ngajar di majelis-majelis taklim gitu. Namanya Ustadz Sihabudin. Dia sabar, tekun, begitu terus-menerus. Apa yang dia lakukan dijalani begitu terus-menerus. Sampai suatu akhirnya beliau itu entah ceritanya gimana saya nggak tahu ya. Tiba-tiba beliau itu diangkat menjadi pegawai rumah sakit Kostabi. Pimpinannya pada waktu itu seorang dokter yang karismatik di Solo, namanya Dokter Tunjung. Ya masih ingat ya? Ada yang ingat? Dokter Tunjung. Dokter spesialis tulang terhebat di kota Solo pada zamannya. Tapi sekarang beliau sudah meninggal. Itu mengangkat Ustadz Sihab itu menjadi pegawainya Kostabi sebagai pegawai itu doa di bangsal-bangsal rohaniawan, doa di bangsal, mendoakan pasien itu ini. Sabar sekali itu Ustadz Sihabudin. Lalu ketemulah Dokter Tunjung yang betul-betul orangnya itu penuh rasa syukur. Dokter duwe rumah sakit, suka sedekah, suka menyebarkan agama Islam. Rasa syukurnya tinggi. Dua orang itu ketemu gitu loh ceritanya. Akhirnya apa? Lama-kelamaan hubungan itu berjalan. Akhirnya suatu ketika itu Dokter Tunjung itu pengen membuat pesantren. Yang ditunjuk siapa? Ustadz Sihab. Membuat pesantren pada zaman itu namanya di Karangpadan sana, diberi nama Iskalima. Itu udah ceritanya. Iskalima, pondok pesantren tahfidzul Quran, dan sebagai mudirnya siapa? Ustadz Sihabudin. Tidak sampai seperti itu saja kisahnya. Perjumpaan antara dua manusia sabar dan syukur ini akhirnya berlanjut sampai suatu ketika saya nggak tahu ceritanya bagaimana. Intinya itu Dokter Tunjung itu akhirnya memanggil Ustadz Sihabudin ini secara pribadi. Setelah dipanggil itu ternyata apa? Ada yang tahu? Ternyata apa? Dokter Tunjung ini pengen atau pelamar Ustadz Sihabudin itu untuk menikah dengan anaknya. Wah, ternyata apa? Anaknya Dokter Tunjung itu juga seorang dokter. Nah, akhirnya apa? Ustadz Sihab itu menikah dengan anaknya. Kemudian subhanallah, Ustadz Sihab itu langsung menjelma menjadi seseorang pemilik pondok pesantren.
Lalu kemudian pemilik rumah sakit begitu. Akhirnya apa? Sebelum meninggal dunia di usia-usia yang sudah mulai tua itu, teman-temannya dokter Tunjung itu usul, dokter Tunjung, mumpung panjenengan masih hidup, tolonglah mendirikan satu rumah sakit lagi, rumah sakit khusus tulang, agar bisa diwariskan kepada anak cucu. Maka kemudian dokter Tunjung ini membuat satu rumah sakit lagi di Kartosuro, diberi nama rumah sakit Karimah Husada atau apa itu. Itu pokoknya adalah rumah sakit khusus tulang. Dan sampai sekarang alhamdulillah berdiri megah rumah sakit Karimah. Itu rumah sakit khusus tulang. Jadi beliau itu selama sejarah hidupnya mewariskan dua rumah sakit hebat, rumah sakit Islam. Yang pertama rumah sakit Kostabi, dan yang kedua adalah rumah sakit Karimah. Nah, adapun Ustadz Shihab itu seorang ustadz yang dulu hidupnya adalah dari masjid ke masjid begitu. Hari ini kita saksikan sendiri, saksi hidupnya masih ada itu ya. Beliau langsung tumbuh menjadi seorang mudir dan pemilik pondok pesantren hebat di Karanganyar, namanya Pondok Pesantren Iskarimah. Dan pun juga tiba-tiba memiliki istri solehah, cantik jelita, dokter pula. Nah, lalu kemudian anak-anaknya sekarang ini juga menghafal Quran. Dan kemudian juga apa? Secara tiba-tiba langsung menjadi pemilik rumah sakit Korsakti. Nah, begitu loh ya. Jadi itulah namanya apa? Anugerah orang-orang yang sabar dan syukur. Nah, insya Allah nanti kita semua menginternalisasi atau melazimkan diri kita itu mengikuti sifat terjangnya kakek buyut kita, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, memiliki sifat sabar dan syukur. Nah, nanti insya Allah anak-anak kita itu nanti insya Allah menjadi hamba-hamba Allah yang sukses. Amin ya rabbal alamin. Kata sebut bukan mawon lagi. Nah, nanti ilmunya adalah ilmu praktek ya. Pokoknya sabar syukur, lalu praktek. Oh ya, doa yang terkenal yang dilafalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam apa? Ada 3 ya tentang masalah anak cucu. Yang pertama adalah Rabbi habli minas sholihin. Nah, dilazimkan ya untuk dibaca. Kemudian yang kedua apa? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini juga doanya Nabi Ibrahim. Lalu kemudian doanya Nabi Ibrahim yang ketiga tentang anak adalah apa? Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Nanti bisa dicari di internet ya. Pokoknya doa mujarab Nabi Ibrahim itu. Nabi Ibrahim melazimkan doa-doa itu, ternyata anak cucu Nabi Ibrahim alaihissalam libat-libat. Nabi Ibrahim alaihissalam punya istri namanya Sarah. Sarah punya anak namanya Ishak Lalu dari istrinya yang lain, Ibrahim alaihissalam itu nikah dengan Hajar namanya ya. Lalu Hajar punya anaknya bernama Ismail. Dikelak kemudian hari Ismail juga seorang nabi kafir anaknya. Gitu. Dari istri yang manapun ya, 2 dari jalur Hajar dan Sarah itu anaknya semuanya jadi nabi ya. Pokoknya hebat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ngomong-ngomong, sabar, syukur, doa. Nah itu mudah-mudahan insya Allah anak yang hebat akan turun dari orang tua yang hebat. Mudah-mudahan kita semua menjadi manusia yang hebat dulu, dan kemudian mudah-mudahan anak kita ikut serta menjadi anak-anak yang hebat pula. Amin ya rabbal alamin. Kata sebut cekap semua itu apa banget ya ternyata. Ya, mari kita tutup bersama-sama dengan membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami berkumpul di tempatmu ini ya Allah untuk mengabdi jasa kepadamu. Ya Allah, untuk itu ya Allah, jadikanlah kami dan anak turun kami
menjadi hamba-hambamu yang soleh dan solehah, ahli Quran, ahli ilmu, ahli mal, ahli kekuasaan, ahli kepemimpinan bagi hamba-hamba yang bertakwa. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami dan anak turun kami menjadi hamba-hambamu yang sukses, mulia dunia hingga akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dari saya cukup sekian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bersyukur Ustaz Abdul Aziz atas ilmunya, dan apa yang kita dengar kita praktekkan menjadi pahala bersama, dan apa yang dibagikan oleh Ustaz Aziz menjadi amal jariah beliau. Amin. Bapak Ibu sekalian, mengingatkan nanti setelah selesai beliau bisa sholat berkah dulu, dan insya Allah pahalanya senilai haji dan umroh makbul. Dan insya Allah juga sudah disiapkan sarapan bersama beliau setelah ini, bisa sarapan bersama. Ya kan, jemaah Bapak Ibu sekalian sisi walidah, kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum.